Shalom dan selamat pagi dari studio. Kami mengucapkan selamat bangun pagi jam 4.30. Mari kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apabila kita melihat akan ayat Matius ini tentang doa Bapa kami, kalau kita perhatikan maka ditulis, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu di bawahnya setelah kata karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan, ditulis lagi Engkau harus mengampuni orang. Jadi 2 kali ditulis. Tetapi kita hanya sering baca sampai situ saja. Kita melupakan Engkau harus mengampuni. Pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk memiliki sifat mengampuni. Terutama juga yang paling penting adalah yang pertama, mengampuni diri sendiri. Sekali lagi saya ulangi, mengampuni diri sendiri. Saya mengundang saudara untuk menepuk tangan lengan saudara, ya, dengan tangan kanan, telapak tangan saudara sebelah kanan, dan tepuk pundak kiri saudara dan katakan, aku mengampuni engkau, aku mengampuni engkau, aku mengampuni engkau. Dan biarlah kita bisa mengampuni dan memaafkan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, sering ini menjadi sumber berkat itu mampet dan tidak bisa memberkati kita. Satu hari ada orang tanya kepada saya tidak suka, dia berkata, saya tidak suka kepada orang ini. Dan dia cerita tentang keburukan orang ini dan seterusnya. Dan saya bilang, ampuni saja, ampuni. Lalu beberapa waktu kemudian datang dan dia tetap berkata, saya tidak suka dengan orang ini. Dan yang terjadi adalah banyak dalam kehidupannya yang seperti tertutup berkatnya. Sehingga apa yang disarankan adalah orang ini harus mengampuni. Dan lebih bagus lagi kalau kita juga belajar untuk mendoakan orang yang menyakiti kita itu. Jadi pada waktu pagi hari kita mendoakan, Tuhan, aku mengampuni si A, si B. Lalu Engkau berkata, Tuhan, aku juga lihat si A dan si B, berkatilah mereka. Bless them, biarlah jalan mereka baik. Begitu saja saudara. Kenapa kita perlu mendoakan seperti itu? Perhatikanlah saudara bahwa kalau kita tetap menyimpan kepahitan dan juga tidak bisa mengampuni orang lain, maka yang menjadi racun itu justru yang masuk ke dalam kita. Karena kita tidak bisa mengampuni, itu membuat berkat-berkat Allah itu tersumbat dalam hidupmu. Jadi belajar untuk punya hati yang lepas. I forgive and I forget. Pada waktu Yusuf di tanah Mesir, pada waktu dia punya kesempatan untuk membalas akan saudara-saudaranya yang jahat, maka dia memberikan nama kepada kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Yusuf adalah orang yang paling disakiti, orang yang paling banyak dibuang jadi budak. Setelah dibuang jadi budak, dibuang lagi ke penjara. Pada waktu dia dapat membalas semuanya itu, dia mengingatkan dirinya dan dia memberikan nama kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Manasye artinya forgive and forget.
ampuni dan lupakan. Bahkan kalau perlu kita doakan mereka. Be blessed, be blessed. Saya tahu tidak mudah, tetapi kalau tidak, firman ini tidak disampaikan, maka saudara menghambat sendiri berkat yang Tuhan siapkan buat saudara, atau pintu-pintu baru yang tersedia buat saudara. Setelah Manasye forgive and forget, baru anak keduanya Yusuf menamakan Efraim, yang artinya fruitful atau double portion, berbuah atau diberkati 2 kali. Tapi sebelum engkau diberkati 2 kali, ampuni. Dan sudah, jangan iri hati, jangan kesel sama orang. Kalau engkau lihat orang lain lebih maju, belajar, oh diberkatilah dia, puji Tuhan. Biar semua maju, biar semakin baik. Dengan demikian engkau memberikan jiwamu lewat perkataanmu itu ketenangan, sehingga engkau membuka kemungkinan berkat dan pintu-pintu baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku belajar mengampuni diriku, juga aku mengampuni orang-orang yang salah paham, dan juga bahkan orang-orang yang menyakiti aku, orang-orang yang memanfaatkan aku, orang-orang yang bahkan membuang dengki terhadap aku. Aku mau belajar untuk mengampuni, melupakan, dan mendoakan mereka ya Tuhan. Buang semua racun-racun dalam hidupku Tuhan, dan Engkau ganti dengan firman-Mu yang manis seperti madu, agar hidup kami juga manis seperti madu Tuhan, seperti firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan pada saat ini, jiwanya dipulihkan, semua saluran-saluran berkat yang terhambat akan tembus kembali, dan engkau akan menerima berkat. Pagi ini engkau akan terima berkat Tuhan, ide yang baru, hikmat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat yang terbaik, berkat Manasye, berkat Efraim, yang artinya di tengah pembuangan masih bisa berbuah. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku,
aku masih punya